Nah, coba kalian baca nih, baca. Oh my God, luar biasa bijak banget lah si bapak ini. Iya, kalau kita cuma baca sekilas. Nggak boleh jualan itu di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan tidak makan daging babi. Katanya untuk menjaga toleransi dan kondusivitas. Pertanyaan saya sederhana, 87% penduduk Indonesia itu beragama Islam, tidak makan babi. Jadi maksudnya kami tuh nggak boleh jualan daging babi di mana-mana. Kenapa tidak ambil cara yang lebih sederhana? Anda tidak. Pak ya, kirain setelah viral banyak yang protes, kejadian di Sukoharjo mie babi tepi sawah itu akan segera ditindaklanjuti, dicarikan solusi. Ternyata kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya, malah makin rumit. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, karena ada berita yang viral dari MUI, karena adanya warung mie babi tepi sawah yang bikin viral se-Indonesia itu, kirain itu nanti akan dicarikan solusi bagaimana enaknya agar kedua belah pihak ini bisa berjalan bersama-sama di Indonesia. Karena Indonesia ini kan nggak cuman dihuni oleh warga muslim ya, tapi ternyata setelah adanya pendapat dari MUI justru malah membuat umat-umat non-muslim terutama Kristen dan Katolik yang sering makan babi ini malah justru ya membuat Kristen dan Katolik ini semakin marah teman-teman ya, marah. Bahkan mereka sampai mengkoreksi omongannya dari Pak Khalil Nafis ya, dari pihak MUI bahwa malah semakin dilarang. Nah, ini coba kita simak videonya bareng-bareng teman-teman ya, biar kita nggak salah paham. Makan ya Anda jangan dekati, apalagi beli. Nah, coba kalian baca nih, baca. Nih ya, disuruh baca kita. Dari Kiai Haji Khalil Nafis ya, ini yang posting adalah Eliezer Tangan ya. Ya, ini berkenaan dengan kearifan lokal, kata Pak Kiai Haji Khalil Nafis ya. Ini berkenaan dengan kearifan lokal dan tenggang rasa sebagai warga negara. Ini bagus, bagus ya, karena hubungannya dengan kearifan lokal. Jadi makan daging babi ini kearifan lokal ya. Memang sudah ada, sejak dulu sudah ada. Dan karena adanya singgungan dengan tenggang rasa. Ini bagus teman-teman ya, openingnya bagus. Berkenaan dengan kearifan lokal dan tenggang rasa sebagai warga negara. Oke. Artinya, di mana mayoritas orang-orang muslim yang pasti tidak ingin mengkonsumsi yang haram, maka kita harus tahu pun yang bisnis jangan di tengah-tengah itu untuk menjaga kondusivitasnya. Oh, ujung-ujungnya tetap teman-teman ya. Jadi di ujungnya itu tetap seperti menyimpulkan bahwa jangan jualan di tengah-tengah mayoritas muslim. Tujuannya tetap, meskipun openingnya bagus, berkenaan dengan kearifan lokal dan tenggang rasa. Jadi yang harus tenggang rasa itu yang minoritas gitu ya maksudnya ya. Oke, bagaimana pendapat orang Kristen ataupun Katolik teman-teman? Oh my God, luar biasa bijak banget lah si bapak ini. Iya, kalau kita cuma baca sekilas. Nggak boleh jualan itu di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan tidak makan daging babi. Katanya untuk menjaga toleransi dan kondusivitas. Pertanyaan saya sederhana, 87% penduduk Indonesia itu beragama Islam, tidak makan babi. Ya, Jadi maksudnya kami tuh nggak boleh jualan daging babi di mana-mana. Kenapa tidak ambil cara yang lebih sederhana? Anda tidak makan, ya Anda jangan dekati, apalagi beli. Nah, coba kalian baca nih, baca. jadi ya ada benarnya omongan mas-mas ini ya dari Eliezer Tangan ini ya. Benarnya gimana? Karena kalau ngomongin masalah jangan jualan di tengah-tengah mayoritas, sedangkan mayoritas di Indonesia itu mencapai 80% lebih, teman-teman ya, mencapai 80% lebih mayoritas. Berarti minoritas nggak ada tempat untuk jualan di Indonesia kalau seperti itu kesimpulannya. Ini sungguh-sungguh bukan solusi ya. Kalau kita lihat sama-sama, ini bukan solusi, tetapi tetap untuk pendapat pertama, seperti Pak RW, bahwa kalau jualan daging babi itu jangan di dekat orang muslim, ya, itu meresahkan.
Pendapat dari Kiai Haji Kholil Nafis menurut video ini berarti tetap seperti itu juga, seperti pendapatnya Pak RW. Kenapa kita nggak meniru penduduk di Pulau Bali? Itu orang Indonesia juga, Pak, tetapi memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Apakah ajaran Hindu lebih baik daripada ajaran Islam, Pak Kholil Nafis? Ya, ini pertanyaan besar juga. Apakah ajaran Hindu lebih baik daripada ajaran Islam, Pak Kholil Nafis? Coba kita simak videonya apabila ini terjadi di Pulau Bali, teman-teman ya. Apabila kasusnya terjadi di Pulau Bali seperti apa? Coba kita simak bareng-bareng, teman-teman ya. Nih, Coba Anda baca captionnya pelan-pelan. pelan-pelan kita baca ya. Dari David Herson Official. Masyarakat Hindu Bali ini luar biasa. Mereka tidak makan daging babi. Masyarakat Hindu Bali ini luar biasa. Mereka tidak makan daging sapi, tapi gerobak bakso ada di mana-mana. Ya, ini sungguh-sungguh kebalikan dari yang ada di Sukoharjo. Yang ada di Bali ini kebalikan yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Masyarakat Hindu Bali ini luar biasa katanya ya. Meskipun mereka tidak makan daging sapi, tetapi gerobak bakso ada di mana-mana. Dan banyak juga yang jualan makanan daging sapi di Pulau Bali. Katanya masyarakat Hindu di Pulau Bali ini luar biasa katanya. Tapi tanggapannya seperti apa? Jadi di situ ditulis masyarakat Bali luar biasa. Enggak, Pak, enggak. Masyarakat Bali itu biasa. Biasa. Biasanya memang gitu. Kalau enggak bisa ya jangan dimakan. Oh, Justru yang luar biasa itu adalah masyarakat di belahan bumi Konoha lainnya. Di mana mereka punya prinsip, kalau saya nggak boleh makan, kamu nggak boleh jual. Saya nggak boleh makan, kamu nggak boleh makan. Itu baru luar biasa. Coba Anda baca captionnya pelan-pelan. ya, faktanya seperti itu. Di Pulau Bali katanya luar biasa, tapi itu padahal biasa saja. Orang normal menggunakan akal dan nalar itu menganggap bahwa ketika kita dilarang makan sesuatu, berarti kita yang tidak boleh ke sana. Ya, itu orang normal yang menggunakan akal dan nalar. Tetapi yang terjadi di Sukoharjo apa? Kebalikannya. Kata orang ini, ketika kami nggak boleh makan, kamu nggak boleh jual. Ketika kami nggak boleh makan, kamu nggak boleh makan juga. Nah, ini aneh. Aneh, teman-teman ya, aneh. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang pintar agama, tapi mengakali agama, teman-teman. Nggak cuma masalah mie babi. Yang haram katanya kan cuma mie babi di Indonesia. Padahal uang hasil korupsi itu juga haram, teman-teman. Tidak halal ya, dilarang juga korupsi. Berarti korupsi dilarang, korupsi tidak halal, hasilnya pun haram. Tetapi yang terjadi di Indonesia adalah kalau masalah babi haram, selain babi boleh alias halal, termasuk uang korupsi ya. Bahkan orang yang paham agama justru mengambil kesempatan karena mereka bisa mengeluarkan dalil-dalil, mengeluarkan dukungan-dukungan dari mungkin dari dalam Al-Qur'an, dari hadis. Aneh ya, seperti yang dicontohkan dari teman kita menanggapi yang sangat viral juga, nggak kalah viral dengan babi, yaitu korupsi dana haji, teman-teman ya. Coba kita simak bareng-bareng videonya. Nih. Ini Ustadz Khalid Basalamah sudah biasa bohong ya, lancar banget bohongnya. Oh, Lihat nih videonya. Tapi kemarin Ustaz melakukan pengembalian uang itu kalau boleh tahu itu uang apa ya Ustaz dan berapa jumlahnya? Jadi mereka menghibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. oh, Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Jadi kembalikan, saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Kami kasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK mengatakan, Ustaz ada uang dari visa itu. Saya bilang, iya ada. Ustaz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah. Terus kami nggak bawa apa, KPK minta kami kembalikan pada saat itu. Sebatas itu. Jadi sekali lagi ini adalah kasus yang ini korban. Mana ada orang dikirimin uang 8,4 miliar tapi nggak tahu itu uang apa. Nggak nanya uang buat apa. Mana ada orang percaya Ustadz. Ente pasti nanya pas terima. Pasti ada juga tanda bukti penerimaannya. Jangankan 8 miliar.
dikasih 10 juta aja orang pasti nanya uang buat apa. Kalau uang sumbangan masjid, uang korban, pasti nggak ente kembalikan ke KPK. Artinya Ustadz sudah tahu kalau itu uang haram, uang visa, uang jamaah untuk beli kuota haji, uang percepatan haji khusus, uang suap, uang hasil kejahatan. Jadi Ustadz nggak usah playing victim, ngaku-ngaku jadi korban. Dengan membawa uang 8 miliar, menunjukkan ente pelaku penyuapan Ustadz. Karena KPK minta aja, makanya ente kembalikan. Coba nggak diminta KPK, ente telan juga tuh duit. Masya Allah Ustadz, tobat Ustadz. Baru kali ini ada Ustadz disuruh tobat ya. Captionnya, dunia berhenti berputar saat yang jujur mulai bohong. Mau jadi apa umat kalau pemuka agama sudah berbohong begini? Ya, umat dirugikan. Tapi ngomong-ngomong masalah ibadah haji maupun umroh teman-teman ya, katanya kalau kita sudah mencium Hajar Aswad, itu dosa kita diampuni ya. Seperti ini videonya teman-teman. Coba kita simak bareng-bareng ya, biar nggak salah paham kita ya. Nih. Teman-teman cium Hajar Aswad, karena di yaumil kiamat nanti itu Hajar Aswad akan dipanggil oleh Allah gitu. Akan dipanggil lalu rekamannya dibuka. Siapa aja wajah siapa aja yang pernah cium gitu. Maka Allah akan hapuskan seluruh dosanya tanpa sisa. Ya, nama saya ngomong. Karena mencium Hajar Aswad nanti di hari kiamat, maka Hajar Aswad akan menunjukkan rekamannya. Siapa saja yang pernah mencium Hajar Aswad, maka dosanya diampuni ya. Dengan caption yang menusuk teman-teman ya. Pantesan koruptor bahagia bolak-balik cium batu ya. Mencium Hajar Aswad dapat menghapus dosa tanpa tersisa. Orang yang paham agama justru memakai agama sebagai pelindung ketika mereka melakukan tindakan yang melenceng teman-teman ya. Mereka yang paham agama justru menodainya. Pantesan ya koruptor ini bahagia karena dosa mereka akan terhapus meskipun korupsi, mereka pergi haji. Mereka korupsi lagi, pergi umroh, mencium Hajar Aswad ya. Biar dosanya korupsi diampuni. Tapi yang dirugikan umat. Nggak seperti itu konsepnya. Kalau kalian berbuat salah, bertobatlah. Dan kalau memang kalian harus dihukum di dunia ini, maka ya jalani hukumannya. Tobatlah, jalani hukumannya, karena lebih ringan hukuman di dunia ini daripada hukuman kalian nanti di akhirat. Kalian di dunia merugikan orang lain, minta maaflah dan jangan sampai mengulanginya lagi. Dan jangan pernah untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama, korupsi. Harusnya seperti itu, nggak merugikan umat, apalagi umat agama lain.